Shalom, apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman berada di dalam keadaan sehat-sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang ibu yang berhati emas. Teman-teman, kisahnya sebagai berikut. Di ruang pengadilan duduk seorang wanita berusia 70 tahun dan di wajahnya tergambar goresan penderitaan dan kesedihan yang dialaminya selama bertahun-tahun. Sementara itu di kursi terdakwa duduklah Van der Broek, pria berdarah dingin yang telah membunuh anak laki-laki dan suami dari wanita itu. Beberapa tahun yang lalu, Van der Broek datang ke rumahnya dan dengan paksa ia mengambil anak laki-laki wanita tersebut, kemudian menembak dan membakarnya. Beberapa tahun kemudian, Van der Broek kembali datang dan menculik suami wanita tersebut. Wanita itu hidup dalam ketidakpastian, apakah suaminya masih hidup atau sudah tewas terbunuh. 2 tahun kemudian, penculik itu kembali dan mengajaknya ke tepi sebuah sungai. Di sana, ia melihat suaminya diikat, disiksa, dan berdiri di tumpukan kayu kering yang sudah disiram bensin. Api yang berkobar pun memisahkan mereka dengan diiringi tangis dan air mata yang seolah-olah tak mau berhenti. Teriakan suaminya, "Bapa, ampunilah mereka," masih terngiang di telinganya. Akhirnya, polisi berhasil menangkap Van der Broek dan terbukti bersalah dan harus menerima hukuman sesuai dengan keputusan hakim. Sebelum memutuskan hukumannya, hakim bertanya, "Nyonya, menurut Anda, apa yang harus dilakukan pengadilan terhadap orang yang secara brutal telah menghabisi keluarga Anda?" Wanita negro itu, yang tua renta, itu perlahan bangkit dan berdiri. Kemudian ia berkata, "Yang mulia, saya menginginkan 3 hal. Pertama, saya ingin ia dibawa ke pinggir sungai di mana suami saya dibunuh. Saya akan mengumpulkan debunya dan menguburkannya secara terhormat. Yang kedua, saya ingin Van der Broek menjadi anak saya. Saya ingin dia datang 2 kali sebulan ke ghetto, perumahan orang negro, dan melewati waktu sehari bersama saya, sehingga saya dapat mencurahkan kasih sayang kepadanya. Dan yang ketiga, saya ingin Van der Broek tahu bahwa saya telah mengampuninya karena Yesus mati untuk mengampuninya, dan untuk alasan lainnya karena permintaan terakhir suami saya. Yang mulia, bolehkah saya meminta seorang membantu saya ke depan untuk memeluk Van der Broek sebagai bukti bahwa saya benar-benar mengampuninya?" Hakim tidak tahu harus berkata apa selain menganggukkan kepalanya. Tanda setuju. Kemudian seorang petugas datang menuntun wanita itu berjalan ke hadapan Van der Broek. Semua orang dalam ruangan itu terharu, termasuk Van der Broek yang jatuh pingsan saat akan dipeluk oleh wanita berhati emas itu. Teman-teman, pengampunan menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia bahwa kita mewarisi kemuliaan hati Kristus. Mengampuni adalah kesempatan emas bagi kita untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka yang menyakiti kita. Saat pengampunan dilepaskan, beban berat di hati kita lenyap seketika, kemudian digantikan oleh sukacita dan sorak kemenangan. Di sisi lain, pengampunan akan meluluhkan kekerasan hati dari orang yang memusuhi kita. Pengampunan membuat hati penuh damai dan sukacita. Tidak mengampuni membuat hati duka dan terjadi perpecahan. Teman-teman, mari kita mengampuni sama seperti Bapa yang sudah mengampuni kita. Selamat mengampuni. Tuhan Yesus memberkati.